Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil qail, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat takbir Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar benar-benar kita rasakan di hari raya Idul Adha tahun ini. Tahun kemarin masih sangat jelas diingatan kita betapa kita masih berhadapan dengan virus corona. Betapa kita masih sulit dan susah untuk berjamaah sholat sunnah Idul Adha. Bahkan ada yang melaksanakan sholat Idul Adha di rumah dikarenakan masjid ditutup dengan alasan memperkecil penyebaran virus corona. Sangat-sangat berbeda dengan perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Tahun ini kita bisa tersenyum, kita bisa bahagia, karena bersama-sama kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan, berkumpul di masjid ini. Maka kita kumandangkan kalimat takbir sebagai pengingat bahwa kita amat dan teramat sangat lemah. Betapa kita sangat tidak berdaya dan betapa tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daerah yang terlihat subur dan makmur dalam hitungan detik rata dengan tanah karena bencana yang menimpa. Berapa banyak saudara kita, teman kita yang kita kira sehat, yang kita lihat segar bugar, tapi ternyata terdengar kabar kematiannya.
Berapa banyak anak-anak yang kita pikir masih sangat perlu kasih sayang orang tuanya, tapi ternyata menjadi yatim tanpa dikira. Kata dokter, kematian sahabat dan saudara-saudara kita itu karena corona. Tapi yakinlah, itu semua tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa berangan-angan. Kita manusia hanya bisa merencanakan. Kita manusia hanya bisa berkeinginan. Allah lah yang memutuskan. Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menetapkan. Kita manusia yang katanya hebat, kita manusia yang katanya kuat, kita manusia yang katanya serba bisa, ternyata tak berdaya dengan virus kecil yang bahkan tak terlihat oleh mata, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak pantas kita sombong, tak pantas kita angkuh. Maka mari kita kumandangkan kalimat takbir dengan penuh penghayatan dan penuh perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara hari raya Idul Adha, maka kita akan teringat dengan hebatnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya. Harta bisa dicari, jabatan bisa dititi, tapi anak takkan bisa diganti. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku." Tapi yakinlah bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anak-anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tapi ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah Allah, tanpa ragu ia berkata pada Ismail kecil, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara." Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya. Bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan, "Ya abati shdud ribati hatta la attariba wa'fuf anni sawbaka hatta la yatanathara 'alayha shay'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asri marra as-sikkin 'ala halqi liyakuna ahwana lil mauti 'alayya fa idza ataita ummi faqra 'alayha as-salama minni." Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Yang pertama, bahwa dalam beragama
Kita harus berani berkorban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Kita bukan Nabi Ibrahim. Kita tidak sehebat Nabi Ibrahim. Kita tidak semulia Nabi Ibrahim. Tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqamah melaksanakan solat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini kita langkah, tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia. Betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali sholat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5% kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini takkan lama, bahwa napas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kendaraan. Ya Allah, ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa. Kami sadar kami pantasnya masuk ke dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Tanpa ampunanmu, tanpa kasih sayangmu, tanpa rahmatmu, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak takut akan kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Saat ini, menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun dan sesusah apapun, itu sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia, lalu melupakan pendidikan agama anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan harta sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak. Pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan jabatan sang anak. Tapi orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Di sela-sela kesibukannya, tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin, amin, Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga, jika kita ingin berkorban, berkorbanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika kita punya harapan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Dengan menabung, kita berharap di hari tua punya harta yang cukup, lalu bisa hidup bahagia. Tapi ternyata bisa jadi kita jatuh sakit terbaring tak berdaya di atas kasur. Uang yang dikumpulkan sedemikian banyak menjadi seakan tak berguna. Anak disekolahkan, berharap kelak ia membanggakan orang tua. Ternyata justru ia durhaka. Rumah dibangun seindah mungkin, berharap bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ternyata dilahap panasnya api sampai tak tersisa. Jika harapan kita gantungkan pada manusia, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Tapi jika harapan itu digantungkan kepada Allah, diiringi doa dan ikhtiar, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik buat kita. Tapi ingat, sesuatu yang terbaik menurut Allah bisa jadi sesuatu yang kita benci. Tapi yakinlah, perencanaan Allah adalah sebaik-baik perencanaan. Keputusan Allah adalah sebaik-baik keputusan. Maka pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Terima apa yang telah menjadi takdir kita. Syukuri setiap detik yang kita lalui. Insya Allah kebahagiaan akan datang menghampiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر